Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan sifat-sifat utama dalam kehidupan untuk membantu kita hidup dengan positif. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan video ini. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dalgis Diana absen 6, Bintang Aurelio absen 8, dan Kesha Tiara absen 14. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quranul Karim. Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Menurut Toha Omar, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Dalil nakli al-hikmah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 269 yang berarti Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Bentuk-bentuk hikmah. Orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya atau adil, dan mampu memahami dan menerapkan hukum Allah. Hikmah juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai perkara berikut hukum-hukumnya, sehingga dapat menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya, yaitu 1. Dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan yang sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. 2. Dapat memberi nasihat pada tempatnya. 3. Dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. 4. Dapat menempatkan sikap tegas. Dan 5. Memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Keutamaan hikmah yakni 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. 2. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. 3. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Yang kedua adalah ifah. Pengertian ifah. Secara terminologis, ifah adalah bentuk masdar dari afaya, ifu, ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Ifah atau hal ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-ifah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Orang yang memiliki ifah kadang-kadang menghindarkan diri dari hal-hal yang halal, karena menjaga harga diri seperti meminta-minta untuk keperluan yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk ifah. Agar bisa mengamalkan sikap ifah dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa bentuk ifah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah: pertama, dengan menjaga kesucian diri. Kedua, menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, membimbing jiwa menuju kearifan. Dari sifat ifah akan lahir sifat-sifat mulia, di antaranya: 1. Dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. 2. Memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. 3. Dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. 4. Mewujudkan rasa persamaan martabat
dan sederajat kemanusiaan. 5. Dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. 6. Saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga adalah syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Secara etimologi, kata al-syaja'ah berarti berani, antonim dari kata al-jabn yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Selain itu, syaja'ah atau berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Dalil nakli syaja'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaja'ah dalam surah Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menegaskan bahwa syaja'ah itu mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran karena manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam bentuk syaja'ah. Syaja'ah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Ada 4 syaja'ah nafsiyah. Yang pertama, as-sarahah fi al-haq, yaitu terus terang dalam kebenaran. Contohnya adalah tidak pelin-pelan. Sesekali mengatakan begini dan pada waktu lainnya mengatakan begitu. Yang kedua, kitman al-sir, yaitu menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskannya. Contohnya adalah apapun yang dihadapi dalam menyimpan rahasia itu harus tetap mempertahankannya, sepatah pun tidak mengatakannya. Yang ketiga, al-i'tiraf bi al-khata', yaitu mengakui kesalahan, tidak lempar batu sembunyi tangan atau menutupi kesalahan apalagi mengemasnya dengan kemasan-kemasan kebenaran. Yang keempat, al-insaf min al-nafs, yaitu objektif terhadap diri sendiri. Hati boleh panas, telinga boleh merah, tetapi akal pikiran tetap jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang paling tepat. Syaja'ah dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim, sebab selain merupakan sifat terpuji juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, dan akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memecah nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Akan tetapi, sifat keberaniannya tidak boleh terlalu dominan dan harus dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan. Yang terakhir adalah adalah, berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah, serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalil nakli tentang adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bentuk-bentuk adalah 1. Adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita. 2.
adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. 3. Adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, layak, dan benar. 4. Adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya adil kepada binatang, harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Manfaat dan keutamaan dari orang yang berlaku adil adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasakan diperlakukan dengan adil. 2. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. 3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian. 4. Keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir batin. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sekarang sudah memahami sifat-sifat utama tersebut? Dari keempat sifat tersebut, kita bisa memperoleh karakter positif seperti percaya diri, bijaksana, adil, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب